Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Balkisentori dengan ujung NIM 076 peminatan AKK akan mencoba menjelaskan materi manajemen logistik, yaitu perencanaan logistik. Obat atau sediaan farmasi berperan penting dalam dunia kesehatan. Keberadaan obat merupakan bagian paling penting bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan. Standar pelayanan di rumah sakit sebaiknya mempunyai pengendalian persediaan obat yang efektif untuk membantu kinerja yang baik. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait perencanaan logistik. Perencanaan logistik merupakan suatu proses merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksananya dilakukan oleh masing-masing unit. Kemudian diajukan dengan sesuai prosedur yang berlaku di setiap organisasi. Dalam perencanaan obat, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu menghitung jumlah perbekalan farmasi yang dibutuhkan, dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data untuk informasi, evaluasi, perhitungan perkiraan kebutuhan perbekalan farmasi, serta penyesuaian jumlah kebutuhan perbekalan farmasi dengan alokasi dana. Dalam perencanaan logistik obat sendiri terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, yaitu terdapat pada Keputusan Menkes RI nomor HK 01.07-Menkes-813-2019 tentang Formularium Nasional. Perencanaan dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode konsumsi, metode epidemiologi, dan juga metode gabungan. Biasanya, proses perencanaan diawali dengan menggunakan lembar penggunaan dan lembar permintaan obat atau LPLPO. Ini merupakan formulir khusus yang digunakan oleh Vaskes untuk melakukan pelaporan ketersediaan obat dan untuk permintaan obat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Saya izin share screen. Nah, di sini terdapat skema dari alur perencanaan manajemen logistik. Nah, manajemen logistik obat. Nah, sebagai contoh ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat aspek proses pada perencanaan manajemen logistik obat di Puskesmas Waru Ruyok, antara lain tahap pemilihan obat, tahap kompilasi pemakaian obat, tahap perhitungan kebutuhan obat, dan tahap proyeksi kebutuhan obat. Berikut adalah skema proses perencanaan manajemen logistik obat. Pada tahap pertama dalam skema manajemen logistik obat, ialah pemilihan obat. Pemilihan obat adalah kegiatan untuk menetapkan jenis obat sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan obat berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi, standar obat yang telah ditetapkan, pola penyakit, efektivitas, dan keamanan. Pengobatan berbasis bukti, mutu, harga, dan juga ketersediaan di pasaran. Tahap kedua yaitu kompilasi pemakaian. Obat tahap kompilasi berfungsi untuk mengetahui pemakaian bulanan tiap jenis-jenis obat selama setahun sebagai data pembanding dengan stok optimum. Dari kompilasi pemakaian obat dapat diketahui jumlah pemakaian tiap jenis obat tiap unit layanan. Presentase pemakaian tiap jenis obat terhadap total pemakaian setahun dari seluruh unit layanan. Tahap kompilasi obat ini digunakan sebagai data untuk pendistribusian obat di tahun yang akan datang. Tahap ketiga, perhitungan. Perhitungan kebutuhan obat yaitu menentukan kebutuhan obat merupakan salah satu rintangan yang harus dihadapi oleh para tenaga kesehatan. Para tenaga kesehatan kefarmasian yang bekerja di unit pelayanan kesehatan maupun gudang farmasi. Masalah kekosongan obat yang sering terjadi apabila perhitungan yang diperoleh tidak tepat. Maka dari itu, pada bagian kefarmasian, khususnya apoteker harus melakukan perencanaan dan perhitungan dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan tahap perhitungan dengan proses perencanaan secara terpadu, serta melalui tahapan sesuai prosedur, maka diharapkan obat yang direncanakan dapat tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu. Metode perhitungan yang bisa digunakan dalam manajemen logistik obat ialah metode konsumsi, metode epidemiologi, dan juga metode gabungan. Lalu ada tahap keempat, di mana tahap ini yaitu tahap proyeksi kebutuhan obat. Tahap proyeksi kebutuhan obat adalah tahap di mana didapatkan hasil yang lebih luas dengan menggunakan anggaran dana yang tersedia yang sudah ditentukan untuk dana obat. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 26 tahun 2020, di mana terdapat 4 proses perencanaan obat, yaitu tahap seleksi kebutuhan obat, tahap kompilasi pemakaian obat,
tahap perhitungan kebutuhan obat, dan juga tahap proyeksi kebutuhan obat. Pada rumah sakit swasta, proses perencanaan logistik obat pun tidak jauh berbeda. Sebagai contohnya pada IFRS PKU Muhammadiyah Bantul, di mana mereka menggunakan metode konsumsi yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Desember, dengan mempertimbangkan pemakaian obat pada tahun sebelumnya, kemudian membuat rencana tahun berikutnya. Proses perencanaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul ditentukan berdasarkan formularium nasional sebagai salah satu dasar dalam penyusunan formularium rumah sakit. Data-data keamanan obat, data sediaan, harga, dan juga laporan efek sampingnya sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan obat. Namun sebelum proses perencanaan dilakukan, akan terlebih dahulu dilakukan proses seleksi terlebih dahulu. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait perencanaan logistik. Maaf apabila ada salah-salah kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.